Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada hari ini saya akan membahas materi kelas 6. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 2. Muatan mata pelajaran pada hari ini adalah PPKN, mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. SBDP, menyanyikan lagu Apuse sesuai dengan interval nada yang tepat. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Mari kita simak pembahasannya lebih lanjut. Anak-anak, coba perhatikan teks berikut ini. Penemuan jam mekanik. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian pada tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Anak-anak, coba jawab soal berikut. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Kemudian yang kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian pikirkan jawabannya, kemudian tuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Anak-anak, coba jawab pertanyaan berikut ini. 1. Hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? 2. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? 3. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? 4. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur?
5. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Dan yang terakhir, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Coba cari jawabannya dan tuliskan jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Setiap manusia harus dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak, coba carilah contoh-contoh kewajibanmu baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh kewajiban di rumah adalah 1. Menghormati orang tua. 2. Mematikan televisi setelah selesai menonton. Coba carikan 3 contoh kewajibanmu di rumah. Contoh kewajiban di sekolah. 1. Datang sebelum bel berbunyi atau tepat waktu. 2. Memperhatikan guru yang sedang mengajar. Lanjutkan cari 3 contoh kewajibanmu di sekolah. Kewajiban di masyarakat. 1. Membuang sampah di tempat sampah. 2. Menjaga fasilitas umum. Sisanya silakan kalian cari ya. Cari 3 saja. Baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Anak-anak, coba amati teks lagu Apuse berikut ini. Apuse adalah lagu yang berasal dari daerah Papua. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada pula yang bernilai setengah. Interval nada pada diatonis mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Berikut adalah susunan dari nada diatonis mayor, yaitu dimulai dari C, D, E, F, G, A, B, C, yang setengah adalah E ke F dan B ke C, atau Mi ke Fa dan Si ke Do. Yang lainnya berjarak 1. Yang setengah adalah Mi, Fa, dan Si, Do. Ingat-ingat ya, yang setengah hanya Mi, Fa, dan Si, Do. Selanjutnya, ada nama-nama interval. Interval nada yang tidak memiliki jarak atau dari nada 1 ke nada itu lagi disebut prim. Contohnya do ke do, re ke re, mi ke mi, fa ke fa itu tidak memiliki jarak, disebut prim. Interval nada yang memiliki jarak 1 nada disebut second. Contohnya do ke re ke mi ke fa berapa? Setengah ya, berarti bukan. Fa ke sol ke la, dan lain sebagainya. Interval nada yang memiliki jarak 2 nada yaitu thirds. Contohnya do ke mi. Interval nada yang memiliki jarak 2,5 nada disebut quart. Interval nada yang memiliki jarak 3,5 nada disebut quint. 4,5 nada disebut sexth. 5,5 nada disebut septim, dan 6 nada disebut oktav, yaitu dari do rendah ke do tinggi itu disebut oktav. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Apuse bersama-sama. Anak-anak, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Apuse yang berasal dari Papua. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso banine
passé. Apuse cocondao yarabe sorendoreri influenzo bani mema baki passé. Arafabe aswara kwa Arafabe aswara kwa. Berlatihlah agar kalian bisa menyanyikan lagu Apuse dengan interval nada yang tepat. Selamat berlatih. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.